Ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jembatan gantung Darus atau populer disebut Jembatan Cinta di Jember, Jawa Timur putus tersapu aliran deras Sungai Bedadung. Putusnya jembatan memaksa warga harus memutar hingga 10 meter untuk menyeberangi dua wilayah yang berjarak 100 meter. Setrum. Air cepat naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai Jembatan Cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Ini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam. Kira-kira kejadian jam 8, jam 9. Roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, aksi pencopetan terjadi di mana saja, termasuk di keramaian Festival Imlek 2026 di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sejumlah pengunjung tak lagi bisa mengabadikan momen seru lantaran ponsel mereka dicopet. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that time I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Pocket. So what kind of phone did you lost? Like what kind? Like iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Pink case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng.
Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Perayaan Imlek di Jakarta semakin meriah dengan hadirnya atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park. Bukan seperti pada umumnya, barongsai menari di atas air danau. Atraksi barongsai menari atau Aerial Lion Dance akhirnya tampil perdana di Jakarta setelah sebelumnya sukses memukau penonton di Guangxi, China dan Sydney, Australia. Sesuai namanya, atraksi ini menampilkan barongsai yang seolah terbang dan menari di atas permukaan danau dengan koreografi yang menarik. Pengunjung juga bisa berkesempatan memberikan angpau langsung kepada penampil barongsai saat beratraksi langsung. Atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park berlangsung hingga 17 Februari 2026 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan juga 19 waktu Indonesia Barat. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Hikmat di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Pusat. Ratusan umat memadati vihara untuk sembahyang dan memanjatkan doa terbaik di Tahun Kuda Api. Laporan di grup dong. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Vihara Dharma Bakti atau Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung hikmat. Sejak pagi, umat datang bersama keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan mengikuti serangkaian tradisi Imlek. Umat memanjatkan doa dan menyalakan hiu sebagai bagian dari prosesi ibadah sekaligus simbol permohonan harapan di awal Tahun Baru Imlek 2026. Memasuki bulan Ramadan, warga Aceh meramaikan tradisi megang, yakni membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.